Halo Sobat Misteri, kembali lagi di channel Tanya Misteri bareng gua Yami. Kali ini gua akan menyajikan atau membacakan sebuah cerita misteri pastinya yang ada di Kaskus. Tahu Kaskus kan ya pastinya. Seperti biasa, kalau mau mendengarkan atau melihat video ini pastikan kalian sendirian, terus lampunya dimatikan dan pakai headset supaya dan nuansa-nuansa serem gitu ya. Tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke ceritanya. Kali ini cerita gua ambil dari user Range09 di Kaskus tentang pelet pengikat. Wah, seru banget nih pelet pengikat. Bagi jomblo-jomblo yang pengen punya pacar, kayaknya wajib nih ditonton videonya. Cerita dimulai dari Randi, seorang pemuda yang bekerja di pabrik plastik. Ia menyukai wanita yang menjadi leadernya. Waduh, kok Mas Randinya langsung menuju ke ini ya, ke atasan ya? Kenapa nggak cari yang sesama karyawan, kan lebih gampang gitu loh. Setiap hari Randi selalu mengamati wanita itu. Namanya Kalistia. Cakep banget namanya. Usia Randi saat ini 30 tahun, sedangkan Kalistia masih berusia 20 tahun. Tak hanya usia yang terpaut jauh, status sosial dan juga rupa menjadi jurang bagi Randi mendapatkan Kalistia. Berbulan-bulan lamanya Randi meredam rasa cinta. Berawal dari suka lalu semakin membara. Hal ini membuatnya lama-lama menjadi gila. Saat di kamar, Randi mengamati wajahnya di cermin. Sial, kalau jelek begini mana mungkin si Kalis mengelirik. Kalis ini Kalistia biar lebih gampang ya. Yang ada gue diludahin sama dia, gerutunya. Frustasi dengan wajah yang di bawah standar. Mas bentar deh ya. Standar, maksudnya wajah di bawah standar itu gimana? Kamu itu hitam jelek gitu dah. Baru kali ini gue denger wajah ada standarnya, kayak SNI aja ya, Standar Nasional Indonesia. Frustasi dengan wajah yang di bawah standar, Randi belum menyerah. Dia mencoba membeli sebuah cincin emas untuk hadiah perkenalan dengan Kalistia. Siapa sih cewek yang gak suka emas? Gue harus kenalan secepatnya. Harus berani kali ini. Tekad Randi sudah bulat untuk berkenalan dengan leader cantik pencuri hatinya. Keesokan harinya di tempat kerja, si Randi menyapa leadernya tersebut. Hai Kalis, sapanya sambil tersenyum manja. Lalu si Kalis menjawab dengan ketus. Ngapain manggil-manggil? Selesaikan pekerjaanmu. Lihat mesin 13 milikmu produksinya lambat. Kan sebentar lagi jam istirahat, lirihnya sambil menggenggam ujung baju, menahan malu. Kalistia lalu pergi dengan angkuh. Jabatan di atas Randi membuatnya seenaknya sendiri. Meski begitu, Randi tetap berniat memberikan cincin kepadanya. Di saat jam istirahat telah tiba, semua karyawan menuju ke kantin, termasuk si Kalistia dan kawan-kawannya. Randi mengamati mereka dan memberanikan diri mendekat. Hai semua, sapa Randi agak kaku. Hih, orang ini ngapain sih kesini? Bisik si Luna, temannya si Kalistia. Bahkan saja orang gak guna, sahut Kalistia. Sorry ganggu, aku cuma mau kenalan sama Kalistia. Sebagai tanda perkenalan, terimalah cincin ini dariku, kata Randi sambil mengeluarkan kotak merah berisi cincin sambil berlutut. Gini Mas Randi ya, sorry kalau gua nyela. Bukan nyela sih, memberi saran ya. Kalau masnya ini mau mengeluarkan kotak merah ya kan, berisi cincin sambil bluetooth, itu nggak kenalan mas. Mas Randy ini sudah seperti mau melamar, bukan kenalan gitu loh. Kalau kenalan cukup sodorkan tangan gitu aja kan ya. Ini sambil berlutut pak. Lah ini Mas Randy ini mau langsung ngelamar atau gimana ya? Sontak hal itu membuat semua orang kaget. Orang-orang di kantin memperhatikan Randy dalam sekejap. Hal ini membuat Kalistia malu dan meradang. Yo jelas toh masnya itu sudah jadi pusat perhatian. Kalau mas masih ngasih kotak merah berisi cincin sambil berlutut, itu jelas jadi pusat perhatian. Soalnya kan kayak mau ngelamar seseorang gitu. Dasar nggak tahu malu. Gue abaikan malah ngelunjak ya. Ngaca dong, tahu diri siapa lo siapa gue, teriak Kalistia sambil menampik kotak cincin yang menyebabkan cincin emas itu terlempar dan jatuh ke selokan. Ih nggak tahu diri banget, muka begitu deketin leader. Dasar orang aneh, pantas aja nggak punya temen. Jomblo akut dan stres, nggak ngaca dulu, main kasih cincin aja ngajak nikah. Celetuk semua orang yang ada di kantin. Kalimat-kalimat pedas terucap dari mulut orang-orang yang berbeda di sana. Kalistia dan teman-temannya berlalu pergi meninggalkan Randi yang masih terdiam dan sangat malu. Setelah kerumunan bubar, Randi pun berdiri dan mencari cincinnya yang ada di selokan. Maksudnya yang jatuh ke selokan tadi. Saat hendak mengambil, Widi menendang Randi hingga tercebur ke selokan. Sorry bro, nggak sengaja. Nggak kelihatan sih soalnya baunya sama kayak comberan. Hahaha, kata Widi yang sengaja mengerjai Randi. Awas ya,
Gumam Randi bangkit berdiri dengan pakaian terkena air selokan yang bau. Awas apa? Hi, takut hi, ledek Widi bersama kedua temannya. Randi hanya diam tak bisa membalas. Hari itu sangat menyebalkan dan membuat hati Randi sangat sakit. Dalam pabrik pun dia dihujat habis-habisan oleh banyak orang, kecuali satu orang temannya yang bernama Karno. Udah abaikan saja mereka. Ku kasih tahu ya, banyak jalan menuju ke Roma, bisik Karno sambil bekerja. Jalan apa Kang? Apes mulu aku ini. Nggak nyangka kalau Kalistia sekasar itu, ucap Randi sedih saat bekerja. Nanti sepulang kerja ku kasih tahu jalan pintasnya. Weh, kayaknya si Mas Karno ini itu ya suka ngecit ya. Soalnya dia tahu jalan pintas. Lirih Karno sambil melanjutkan pekerjaan. Jam pun berlalu dengan cepat. Setelah selesai jam bekerja, para pegawai pabrik pun keluar dan pulang. Begitu juga dengan Karno dan Randy. Karno ini cukup terkenal karena istrinya cantik. Istri Karno dahulu foto model lokal. Banyak yang tak menyangka mereka akhirnya bisa menikah. Kang, ada apa sih? Jalan pintas apa? Tanya Randi dengan penasaran. Gini di dunia ini ada jalan pintas buat orang-orang yang sering dipandang sebelah mata seperti kita, kata Karno sambil memastikan jalan dah sepi. Halah, Kang Karno ini kan banyak kawan. Semua juga baik sama Kang Karno. Beda sama aku. Sejak masuk pabrik, cuma Kang Karno aja yang mau aku ajak bicara, kata Randi tertunduk malu. Usianya 30 tahun dan minder dengan pergaulan. Hal itu membuatnya sebagai nominasi bujang lapuk. Santai Ndi, aku tahu betul rasanya. Semua ini berubah sejak aku ke Mbah Tarjo di desa kaki Gunung Merapi. Kalau kamu mau ubah nasib, ayo kuantar ke sana. Jujur saja, aku pun dah muak melihat mereka jahat sama kamu, seolah jadi ingat masa lalu. Jelas Karno membuat Randi terbelalak. Jadi pergi ke dukun, Kang. Hus, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Mbah Tarjo ini bukan sembarang dukun. Dia paranormal ahli dan hidupnya menyendiri di kaki Gunung Merapi. Kamu mau nggak? Tanya Karno memastikan. Randi terdiam sejenak. Namun bayangan umpatan, hinaan, bahkan penolakan Kalistia membuat hatinya mantap untuk ikut jalan Karno. Iya Kang, aku mau, jawab Randi. Mereka pun berjalan ke kaki Gunung Merapi tempat Mbah Tarjo tinggal. Dalam perjalanan sempat Randi meragu. Namun teringat perlakuan orang-orang terhadapnya membuat keraguan itu hilang. Karena mengajak berhenti sejenak untuk membeli sembako dan meminta Randi menyiapkan foto Kalistia dari handphone. Tentunya mudah didapat dari sosial media. Lalu mereka melanjutkan perjalanan kembali. Sesampainya di sana, Mbah Tarjo sudah berdiri di depan pintu rumah kuno dari kayu. Seakan-akan sudah tahu jika akan ada kedatangan tamu. Sore Mbah Tarjo, sungkem dulu sana, kata Karno sambil mencium tangan Mbah Tarjo dengan hormat. Sore Mbah, saya Randi, saut si Randi. Iya, mau ubah nasib juga seperti Karno, tanya Mbah Tarjo kepada Randi. Iya Mbah, maaf, saya dan Karno sudah kesini sore-sore begini, saut si Randi. Tak apa, masuk saja sini. Mau seperti Karno atau mau hal lain, kata Mbah Tarjo tanpa basa-basi. Mbah, kalau seperti Kang Karno itu apa ya? Kalau yang lain itu seperti apa? Begini, seperti Karno yang ambil adalah pengasihan. Semua orang akan simpati kepadanya, terutama orang yang dia sukai. Hal itu akan berefek kepada seluruh orang di sekelilingnya. Sedangkan hal lain yang lebih hebat adalah pelet pengikat. Jika kamu menyukai seseorang, bisa memakai pelet ini. Selain pengasihan, pelet pengikat juga terkusuk untuk menaklukkan orang yang angkuh kepadamu, jelas Mbah Tarjo. Tanpa berpikir panjang, Randi memilih pelet pengikat yang belum dia ketahui syarat dan efeknya. Saya pilih pelet pengikat saja Mbah, untuk wanita ini, ucap Randi sambil menyodorkan handphone dengan foto Kalistia. Pilihan yang bagus. Pelet ini akan membuatnya langsung bertekuk lutut di hadapanmu, Nak. Namun ada syarat khusus. Kamu harus meneteskan darah setiap malam Jumat ke koin keramat ini, kata Mbah Tarjo sambil mengeluarkan sebuah koin di dalam kain putih kecil. Kok jadi mengerikan gini ya? Kenapa harus darah gitu loh, kan bisa sirup marjan atau bir bintang misalnya. Mereka pun menjalani ritual tertentu. Setelah selesai ritual, hari pun sudah mulai malam. Randi dan Karno bergegas pamit pulang. Mbah Tarjo pun memberi peringatan sebelum mereka pulang. Jangan lupa Nak Randi, beri setetes darahmu setiap malam Jumat. Jika lupa, nyawa wanita itu yang menjadi taruhannya. Randi pun mengangguk. Randi dan Karno pun pulang. Sepanjang perjalanan, hanya bayangan kebahagiaan di benak Randi. Mendapatkan wanita pujaannya adalah hal yang paling dia inginkan di usia 30 ini. Sesampainya di persimpangan, Randi pamit dengan Karno. Terima kasih Kang, aku berutang budi dengan Akang. Tak apa Randi,
Sekarang tak usah minder lagi. Besok pagi lihat saja perubahannya. Sudah malam ini, aku pulang dulu. Sampai jumpa di pabrik esok. Karno pun pulang dengan melambai tangan kepada Randi. Setelah itu Randi juga pulang, mandi lalu tidur. Tak sabar menanti esok harinya. Di keesokan harinya, sesampainya di pabrik, Randi langsung masuk ke ruangan karyawan bekerja seperti biasa. Tak diduga Kalistia menghampiri Randi. Lelaki kurus dan berwajah cupu itu terkejut. "Randi, gue mau minta maaf ya soal kemarin. Ini gue bawain makan siang buat nanti," kata Kalistia mendekati Randi yang sudah duduk di dekat mesin. Sebagai leader, tentu saja Kalistia bisa berjalan keliling mesin berapapun. Hal ini yang membuat Randi sering melihatnya. "Nggak apa kok, aku minta maaf kalau lancang memberi cincin. Kamu nggak suka ya?" tanya Randi yang masih canggung. "Aku suka kok. Maaf kemarin aku cuma gugup karena kamu tiba-tiba kasih cincin." "Kalis, ngapain deket-deket si cupu comberan ini?" celeduk Luna sambil merangkul tangan Kalistia. Jangan bilang gitu sama Randi. Aku baru saja minta maaf soal kemarin," kata Kalistia membuat Luna bingung. "Bro, sorry ya kemarin gak sengaja bikin nyemplung ke selokan. Ini gue bawain rokok sama kaos polo buat ganti rugi kemarin," kata Widi menghampiri Randi. "Oh, gak usah repot-repot. Thanks ya Widi," jawab Randi meraih pemberian Widi. Kalian berdua ngapain sih jadi aneh gini? Dah, gue mau kerja aja." Luna sebal melihat Widi dan Kalistia yang berubah drastis. Beberapa hari kemudian, semua orang di pabrik menjadi bersikap baik kepada Randi. Terlebih Kalistia yang selalu nempel dengan Randi, bahkan memakai cincin yang diberikan tempo lalu. Luna semakin lama semakin curiga. Entah mengapa, hanya Luna yang tak mempan dengan hal gaib milik Randi dan Karno. Waktu berlalu dengan cepat. Setiap malam Jumat, Randi tak pernah absen memberi setetes darah pada koin gaib yang Mbah Tarno berikan. Hingga akhirnya Randi akan mempersunting Kalistia. Orang tua Kalistia menentang karena wajah Randi yang jauh dari tampan serta kondisi ekonomi mereka berbeda. Namun Kalistia bersikeras menikah dengan Randi. Mereka pun melakukan akad tanpa restu dari kedua orang tua si Kalistia. Setelah menikah, Kalistia hidup bersama Randi di rumah kontrakan sederhana. Mereka hidup bahagia seakan tak ada masalah apapun sampai suatu ketika Randi melupakan kewajibannya meneteskan darah di koin keramat. Malam Jumat pertama kali Randi lupa. Sikap Kalistia mulai berubah. Saat di tempat kerja, Kalistia banyak melamun dan seperti orang bingung. Luna yang pertama kali menyadarinya. Kalis, lo ngapain sih jadi bengong gitu? Nyesel ya nikah sama Randi? Gue curiga jangan-jangan lo dipelet ya, kata Luna panjang kali lebar tak didengar oleh Kalistia. Aku haus, jawab Kalistia yang berdiri lalu ke tempat istirahat mengambil minum. Luna makin geleng-geleng kepala karena sikap Kalistia yang aneh. Sedangkan Randi tak menyadari hal itu. Seminggu pun berlalu cepat. Lagi-lagi karena silau dengan kebahagiaan bersama Kalistia, Randi lupa memberi darahnya ke koin keramat untuk kedua kalinya. Kali ini Kalistia mulai menjadi kasar dengan Randi. Aku berangkat sendiri saja. Loh sayang, kita kan shift bareng. Udah biasa naik motor boncengan juga. Ada apa? Tanya Randi kepada istrinya. Enak lihat mukamu, jawab Kalistia dengan sadis membuat hati Randi sakit. Randi pun teringat dia kelupaan memberi darah ke koin keramat. Saat Randi mencari koin itu di kotak, ternyata tak ada, koinnya hilang. Randi bergegas berangkat kerja ke pabrik menyusul istrinya. Sesampainya di pabrik, Randi mencari Kang Karno. Namun justru berita layu yang dia dapatkan. Kasihan ya Mas Karno dan istrinya meninggal dibegal orang. Zaman sekarang banyak orang jahat, ucap seorang pegawai melihat papan pengumuman. Randi pun gemetar ketakutan. Dia tak menyangka Karno akan pergi secepat itu. Randi pun berusaha kerja dengan fokus. Meski dia masih kalut memikirkan koin, Kalistia juga kematian Karno. Luna, lo ngerasa gue aneh gak sih? Gue kok bisa ya nikah sama comberan itu, kata Kalistia saat istirahat. Nah, welcome Kalis. Kemana aja lo? Kemarin-kemarin aneh banget tiba-tiba mau sama si comberan. Gue sempet ngira lo dijambi-jambi lo. Sepertinya sih iya, jawab Luna. Hal itu membuat Kalistia semakin bingung dan pusing. Bentar, gue samperin aja si Randi. Mau cerai aja gue, ucap Kalistia kepada sahabatnya. Saat dia berjalan menghampiri Randi, pandangannya agak kabur antara gelap dan terang berpadu dengan cepat, membuat semakin bingung. Saat itu Randi sedang duduk bersama pekerja lelaki. Tak disangka, Randi justru melihat Kalistia menjadi sosok mengerikan. Randi pun menghindar dan masuk ke pabrik. Kalistia mengejarnya hanya demi mengutarakan maksud bercerai. Randi justru semakin ketakutan, serasa dikejar makhluk gaib. Randi pun bersembunyi di mesin nomor 13 tempatnya bekerja. Kalistia mendekat dengan secara tiba-tiba. Randi melawan dengan memukul Kalistia dengan gulungan plastik yang sangat besar. Seketika kepala Kalistia berdarah dan tersungkur ke mesin. Randi dengan kalap memencet tombol on pada mesin. Hal itu membuat Kalistia tergilas dengan teriakan kencang. Para pegawai berlarian menuju pabrik dan terkejut melihat kejadian itu.
Randi membunuh istrinya. Satpam pun langsung menelpon polisi dan mengamankan lokasi kejadian. Luna pun menjadi saksi. Kasus ini menjadi pembunuhan karena bukti kuat serta kesaksian Luna yang mengatakan Kalistia hendak meminta cerai. Jelas hal ini memukul perasaan Randi. Dia tidak sadar jika itu istrinya. Sumpah pak, saya tidak tahu jika itu istri saya. Saya hanya melihat wajah menyeramkan, kata Randi berpuluh-puluh kali meyakinkan pihak polisi. Jelas polisi tak percaya. Hari itu juga Randi dipenjara dengan tuduhan pembunuhan kejam. Saat di sel, Randi meratapi kesalahannya. Namun satu hal yang Randi tahu, sosok Kalistia yang bermuka hancur dan kepala berdarah-darah selalu berada di sampingnya. Sayang, ayo ikut denganku, lirih hantu Kalistia yang berwajah seram. Jangan kesini, pergi kau hantu, Randi berteriak ketakutan. Tak hanya hantu serupa dengan istrinya, koin keramat itu pun datang dalam wujud seram meminta darah kepada Randi. Hal ini berlangsung berhari-hari sehingga membuat kewarasan Randi terenggut. Kini Randi berada di rumah sakit jiwa khusus pelaku kriminalitas. Hantu-hantu itu masih mengganggu hidupnya, seakan tak membiarkan Randi hidup bahkan mati sekalipun. Nah, bagaimana menurut kalian tentang cerita tersebut? Mengerikan bukan? Jadi gini, menurut gua si Randi ini termasuk orang yang goblok gitu loh. Dia itu mencintai seseorang tapi dia itu nggak tahu sebab akibat yang dia lakukan. Terus si Kang Karno tadi ya, yang temannya tadi, Kang Karno pun juga gitu. Dia malah menjebloskan Randi ke dalam kegelapan, bisa dibilang gitu. Lah, gua ini mau nambahin, kalau emang si Kang Karno tadi jalan pintasnya seperti itu ya kan, gua punya jalan pintas sendiri. Kenapa nggak si Randi itu ngehamilin si Kalistia ya? Kan sama aja jalan pintas ya kan? Anggap aja si Kalistia dibawa kemana gitu terus diambilin kan bisa menikah juga gitu ya kan. Terus cerita kayak gini banyak beredar juga sih di sekitar daerah gua sini. Ada yang bilang itu kena pelet, yang sana kena pelet, tapi gua nggak percaya gitu sama pelet gitu. Masa iya bisa kayak gitu gitu. Gua juga percayanya cuma kalau kita menginginkan sesuatu, kalau kita emang mengejar sesuatu, ya mintalah sama yang menciptakan kita gitu aja. Ngapain minta ke mbah-mbah yang nggak jelas gitu loh. Oke? Dan jangan lupa, jangan pernah bermain-main dengan perjanjian gaib jika kalian tak ingin terjerat dan terjebak kemudian. Karena susah guys untuk keluar dari tersebut. Bahkan kalau kita sudah mati pun kita masih terjebak juga sih, kata di agama gua kan gitu. Oke, cukup sekian cerita kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk pemberitahuan di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.